Hao, ni men hao ma? Tumben bangetnya pakai bahasa Mandarin. Iya dong, biar kelihatan keren. Kalau gitu, coba kamu perkenalan pakai bahasa Mandarin. Harus lengkap ya. Oke. Hao, 我姓名玉景 Kenya，你们可以叫我 Kenya，是加拿大来的，今年16岁了，在 BL2 高中学一汉语，是高中2年级social 4班的学生。我住在布卡西，Bumberlu, Bumi Digantara Permai, Blok B 23号。我手机号码是085892340208。我的电子邮件名称是yujinkenya@gmail.com。我的爱好是站着看电影和跳舞。我的梦想是成为一名专业舞者。 Weh, mantep juga. Emang artinya apaan? Iya, artiin dong. Kan lucu kalau kita nggak ngerti apa yang kamu ngomongin. Jadi artinya itu, halo, nama lengkap saya Yujin Kenya. Kalian bisa manggil saya Kenya. Saya berasal dari Jakarta dan tahun ini berumur 16 tahun. Saya belajar bahasa Mandarin di SMA PL dan saya murid SMA kelas 11 IPS 4. Saya tinggal di Bekasi, Jalan Bomber, Bumi Dirgantara Permai, Blok B 23. Nomor HP saya 0858 9234 4208. Email saya adalah yujinkenya8@gmail.com dan hobi saya itu bernyanyi, nonton film, dan menari. Dan cita-cita saya menjadi penari profesional. Jadi itu dah artinya. Wah, bahasa Mandarin kamu bagus banget kayaknya. Bagus tuh. Iya loh, nguasain bahasa asing itu nggak gampang tau. Apalagi ini bahasa Mandarin. Tapi, kita tetap nggak boleh melupakan bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Iyalah, itu udah pasti. Aku kan menanamkan prinsip Sumpah Pemuda di diri aku. Hah? Emang apa ya hubungannya bahasa sama Sumpah Pemuda? Ya ada lah, itu ada di isi Sumpah Pemuda yang ketiga. Emang nilai-nilai yang bisa diambil dari Sumpah Pemuda itu apaan aja sih? Ada banyak, antara lain tuh seperti timbulnya rasa persatuan, rasa cinta tanah air atau nasionalisme, kedisiplinan, dan juga semangat belajar. Oh gitu ya. Terus kalau Sumpah Pemuda itu nggak diterapkan dengan benar, emang dampaknya apa aja? Wah, bahaya itu. Bisa-bisa itu menyebabkan berbagai macam masalah sosial, seperti perpecahan akibat perbedaan budaya, konflik sarah, dan masalah sosial lainnya. Jadi permasalahan sosial seperti ini bisa disebabkan oleh faktor sosial dan kebudayaan. Ngerti. Tapi selain yang kamu sebutin tadi, apalagi sih masalah sosial yang ada? Nah, masalah sosial ini juga ada banyak banget. Tapi yang sering kita temui antara lain tuh ada seperti kemiskinan, penyebaran penyakit, lalu kebodohan, korupsi, dan salah satu yang nggak jarang banget kita temui di Indonesia yaitu adalah pengangguran. Oh, tahu. Pengangguran kan sebutan bagi orang yang nggak punya pekerjaan, mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha yang baru, iya nggak sih? Nah, itu tahu. Ya, itu aku tahu, soalnya kan pengangguran itu berpengaruh buruk bagi perekonomian. Salah satunya bagi pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini. Bentar. Tadi kamu bilang pembangunan ekonomi. Itu tuh apa ya? Sorry banget nggak mudeng. Nah, jadi singkatnya itu pembangunan ekonomi itu kayak suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara. Nah, karena udah bahas-bahas pembangunan ekonomi, kayaknya kan kayak nggak afdol nggak sih kalau kita nggak bahas tentang pertumbuhan ekonomi juga? Aduh, apalagi coba tuh? Kalau pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan PDB suatu negara atau daerah lah. Oh, begitu ya. Tapi aku penasaran deh. Perbedaan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu apaan sih? Pokoknya kalau pembangunan ekonomi tujuannya untuk membangun sektor perekonomian menjadi lebih baik. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi tujuannya ada pada pembangunan sektor ekonomi ke arah yang lebih baik. Oh, begitu ya. Oke. Nice info. Terus hubungannya sama pengangguran tadi emang apa?
Jadi pengangguran ini tuh merupakan salah satu permasalahan dari pembangunan ekonomi. Tapi sebelumnya aku pengen jelasin dulu nih hubungannya sama pendapatan nasional. Kalau di sebuah negara ini banyak orang yang menganggur, barang dan jasa produksi tidak akan sebanding dengan negara penduduknya produktif, alias pendapatan nasional di negara tersebut rendah. Nah, pendapatan nasional ini tuh berpengaruh juga sama pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita. Iya, pendapatan per kapita. Jadi itu pendapatan per kapita itu tuh pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Jadi kalau pendapatan nasional di suatu negara ini rendah, maka pendapatan per kapita di negara tersebut ya otomatis rendah juga. Ditambah lagi penduduk yang banyak dan akan semakin bertambah. Jadi penghambat pembangunan ekonomi itu sebenarnya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang nggak terampil, sehingga menyebabkan pengangguran. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, maka perekonomian tidak akan menjadi lebih baik dan tidak akan berkembang. Oh, jadi penyebabnya itu karena kualitas manusia yang nggak memadai sehingga banyaknya terjadi pengangguran. Dan itu yang menjadi permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, exactly. Okay. So what do you think about Indonesian unemployment this year? I think it's getting better because the unemployment rate has fallen by 0.43% compared to last year. So what do you think is the government way of reducing unemployment so that economic development remains stable? I think the government must establish job training center so that human resource who will work have experience and certificate that they can work in certain fields. Oh, I see. Jadi kalau mereka udah punya keterampilan gitu, mereka bisa dong ngebangun usaha sendiri gitu. Iya, bisa tuh. Nah, ngomong-ngomong tentang buat usaha baru, ada hal-hal yang harus kita perhatiin kalau mau membangun usaha. Kayaknya aku tahu deh. Pasti tuh kita harus melihat peluang dan ide, lalu sumber daya, administrasi, dan pemasaran kan? Nah, tuh pinter. Tapi kita juga sebelum membuka usaha baru, kita harus memikirkan modal untuk membeli alat-alat yang mendukung usaha kita. Ya, contohnya kalau kita mau membuka usaha frozen food, kita membutuhkan alat press dan kulkas. Tapi kita juga harus menyesuaikan budget yang kita punya, yaitu dengan membandingkan harga-harga alat yang kita butuhkan di berbagai foto dan cari sesuai dengan budget kita. Ya, setuju. Dan juga ya, kalau mau buka usaha itu, kita harus membutuhkan tenaga ekstra loh. Lumayan nih buat gantiin olahraga. Iya juga ya. Kalau buat usaha itu, pasti banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Kayak entah membereskan tempat usaha, membuat produk, melayani pelanggan, dan hal lain yang tanpa kita sadari itu juga bisa menguras tenaga. Manfaatnya banyak tuh kalau kita banyak gerak. Antara lain, kita jadi lebih produktif dan aktif. Selain itu, kita juga jadi lebih mudah tidur loh. Dan yang pasti, baik juga untuk kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Wah, boleh juga tuh. Tapi ada hal lain juga loh yang harus kita perhatikan, yaitu lokasi usaha. Kita harus memiliki lokasi usaha yang strategis agar mudah dijangkau oleh konsumen. Strategis kayak negara kita dong ya? Jadi keuntungan bagi negara kita tuh ya banyak, kayak contohnya sumber daya alamnya yang melimpah, salah satunya ya tambang lah. Dan kita tuh sebenarnya tuh harus bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Tapi sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui sama yang tidak dapat diperbarui kan ya? Ada dua. Nah, yang pertama itu tuh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Salah satu contohnya itu kayak sinar matahari. Nah, terus kalau yang tidak dapat diperbarui itu salah satu contohnya kayak minyak bumi. Nah, minyak bumi ini kan udah sering banget digunain oleh konsumen ya. Karena para konsumen itu memiliki kendaraan untuk bahan bakar kendaraan mereka. Iya ya, ditambah lagi jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi itu nggak sedikit. Jadinya penggunaan minyak bumi juga diperlukan banyak. Padahal ya, kalau minyak bumi terus-menerus dikonsumsi setiap hari, cepat atau lambat, pasti minyak bumi akan habis. Ditambah lagi dengan minyak bumi yang proses pembaharuannya diperlukan waktu berjuta-juta tahun ya. Nah, karena dibutuhkan waktu lama, makanya minyak bumi itu termaksud ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya mau bagaimana lagi ya. Padahal minyak bumi itu bermanfaat banget bagi kebutuhan manusia. Tapi penggunaan minyak bumi itu juga menimbulkan dampak yang sangat serius loh. Dampak ini akan ditimbulkan kalau minyak bumi itu digunakan sebagai bahan bakar. Iya, berdasarkan dari yang aku baca, penyumbang terbesar itu ada pada pencemaran udara, yaitu berasal dari pembakaran bahan bakar.
yang dimana itu berasal dari bahan bakar kendaraan bermotor atau bahan bakar industri. Bener banget, dari pembakaran bahan bakar itu akan menghasilkan zat-zat yang berbahaya. Contohnya seperti karbon monoksida, karbon dioksida, belerang oksida, nitrogen oksida, dan juga timbal. Selain pencemaran udara, dampak dari zat-zat tersebut juga bukan main loh, seperti karbon monoksida yang bercampur dengan oksigen, yang dimana jika kita hirup itu akan merusak jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita, dan bisa-bisa sampai menyebabkan kematian loh. Nggak kerasa ya, udah lama juga kita ngobrol. Oh iya, bener juga. Ya udah, kalau begitu sampai di sini dulu ya podcast kita hari ini. Bye semua.